Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Syahid Abdullah, SSI MKOM, selaku dosen pengampu mata kuliah data mining. Saat ini saya ingin presentasikan sebuah review jurnal yang telah saya kerjakan di tugas 1 sebelumnya, yaitu jurnal penerapan metode Krius PDM dengan algoritma K-means clustering untuk segmentasi mahasiswa berdasarkan kualitas akademik. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Rifki Permana, dan satu mahasiswa Universitas Agrasia, jurusan program studi PJJ Informatika. Baik, sebelumnya saya menjelaskan identitas jurnal terlebih dahulu. Yang pertama, judulnya adalah penerapan metode KRIS-PDM dengan algoritma K-means clustering untuk segmentasi mahasiswa berdasarkan kualitas akademik dengan volume 6 nomor 2 diterbitkan tahun 2020 dengan penulis Yoga Setia Suhanda, Ike Kurniati, dan Siti Norma. Nah, kita langsung masuk ke review jurnalnya. Ini latar belakangnya dilatar-belakangi oleh usaha untuk membagi suatu populasi menjadi kelompok yang dapat dibedakan satu sama lain, yang tidak hanya digunakan dalam kegiatan bisnis saja, tapi telah berkembang ke berbagai bidang termasuk pendidikan. Nah, dalam bidang pendidikan khususnya, segmentasi dapat digunakan untuk mendapatkan informasi yang berguna mengenai karakteristik mahasiswa dan dapat dijadikan bahan masukan untuk menyusun program-program akademik yang lebih baik. Nah, masalah penelitiannya adalah jumlah mahasiswa yang lulus dan mahasiswa baru yang masuk setiap tahunnya itu tidak sebanding. Karena banyak mahasiswa yang lulus tidak tepat waktunya, lalu penyebab kegagalan juga dalam kelulusan, dan diantaranya indeks presentasi yang rendah. Kemudian kurangnya interaksi mahasiswa dengan dosen di kelas saat mata kuliah berlangsung, absensi, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu diperlukan suatu metode untuk mengetahui kemampuan mahasiswa yang cepat tanggap ataupun yang lambat dalam pemahaman materinya yang diberikan oleh dosen. Nah, agar dapat membantu kegiatan tersebut, maka dibuatlah penelitian terkait dengan mode clustering ini. Nah, ini diberikan dosen agar dapat membantu dosen untuk lebih mengenal situasi mahasiswa yang dapat dijadikan sebagai pengetahuan dini untuk mengambil tindakan preventif seperti meningkatkan pengawasan serta wawasan kepada mahasiswa serta proses belajar mengajar dengan tujuan meningkatkan prestasi mahasiswa. Jadi masalah ini sebetulnya kompleksnya adalah ketika tidak bisa mendapat pemetaan yang jelas antara kenapa mahasiswanya lulusnya tidak tepat waktu, kemudian masih banyak mahasiswa yang mungkin lambat dalam menyerap ilmu yang di-share oleh para dosen, kemudian gunanya untuk memprediksikan bagaimana ini bisa diketahui secara dini gitu. Tujuan penelitiannya seperti yang sudah dijelaskan tadi, untuk mengetahui kemampuan mahasiswa yang cepat dan tanggap ataupun lambat dalam pemahaman materi yang diberikan. Tujuannya sama seperti latar belakang yang mungkin kita tadi bahas masalahnya. Jadi untuk mengetahui kompleksitas mana yang harus menjadi perhatian khusus bagi mahasiswa. Nah, metode ini menggunakan metode K-means clustering. Hasil penelitiannya terdapat 3 klaster dari hasil modeling data mahasiswa dari tahun 1992 sampai 2018. Nah, ini mahasiswanya kita ambil dari mahasiswa ITB Swadharma. Nah, yang klaster pertama sebanyak 22%, hampir 23%. Klaster kedua sebanyak 50%, hampir 50%, 49,76%. Dan klaster ketiga sebanyak 27,25%. Jadi klaster 2 ini mendominasi jumlah klaster mahasiswa pada ITB Swadharma periode tahun 92 sampai 2018. Yang kedua, jumlah persentase klaster pada program sistem informasi hampir separuhnya dari total persentase klaster yang tadi, yaitu 47,92%, dengan persentase tertinggi di klaster 2, yaitu 33,51%. Dan yang ketiga, jumlah persentase klaster pada program studi teknik informasi itu sebesar 29,69%,
yang lebih banyak atau yang paling banyak lagi-lagi ini pada klaster 2 yaitu 14,77%. Yang keempat, untuk manajemen informatika, prodi manajemen informatika ini sebanyak 8,38% dengan persentase tertinggi pada klaster 3 yaitu sebanyak 5,48%. Lalu berikutnya jumlah persentase pada klaster 2 menjadi yang tertinggi pada program studi informasi dan teknik informasi. Nah, lalu pada persentase jumlah perolehan nilai mahasiswa dengan jenis kelamin pria, perolehan nilai A tertinggi pada klaster 2 yaitu 10,92%, nilai B tertinggi di klaster 2 yang besarnya hampir 19%, lalu perolehan nilai C tertinggi pada klaster 3 sebanyak 11,18%, perolehan nilai D tertinggi di klaster 3 yaitu sebesar 1,87% dan nilai E ini paling tinggi di klaster 2 yaitu 8,52%. Pada persentase jenis kelamin wanita, ini klaster 2 mendominasi, jumlahnya hampir sekitar 15,39%. Lalu yang ke perolehan nilai B itu 21,18%, nilai C 8,80% dan nilai D sebesar 0,96%, serta nilai E sebesar 8,52%. Nah, untuk perolehan IPK pada setiap klaster didominasi oleh klaster 2 dengan seboran datanya yang merata hampir di semua nilai IPK dan setiap tahun. Klaster 2 menjadi dominasi total persentase dibandingkan dengan klaster lain, baik secara jumlah pada setiap program studi, pada perolehan nilai akademik, ataupun pada nilai IPK yang telah dikelompokkan antara 3,5 sampai dengan 4 pada periode tahun 2009 sampai 2018. Nah, mungkin itu secara singkat review yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.